Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Faraditya ingin mempresentasikan hand tools, large open and spanner. Wand spanner memiliki dua sisi rata yang bersinggungan dengan sisi nut dan head menyerang. Wand harus cocok dengan ukuran bolt dan handle sebaiknya ditarik menuju teknis, bukannya didorong. Ukuran wand tertara pada wand terbuka di bagian ujung yang memiliki bagian rata yang bersentuhan dengan sisi-sisi nut atau bolt. Apabila ukuran wand lebih besar dan ukuran nut atau bolt akan menyebabkan ujung nut atau bolt menjadi rusak. Open end wand. Kedua bagian head yang miring dan berbeda dapat digunakan secara bergantian, memberikan cengkraman pada nut atau bolt di tempat yang terbatas. Sudut antara bagian head dan shank pada standar open end wands pada 15 atau 22/5. Pada wands ini, satu head berada pada sudut 30 derajat terhadap shank dan head lainnya pada sudut 60 derajat. Tapered wrench. Tapered wrench memiliki bagian ujung yang tipis dan shank yang panjang. Tool ini memiliki dua ujung, satu ujung berukuran 1/2 in dan ujung lainnya berukuran 9/16 inch. Tapered wrench digunakan untuk penyetelan valve. Jangan menggunakan wrench ini untuk aplikasi lain, misalnya pekerjaan servis biasa. Ini adalah jenis wrench untuk pekerjaan ringan dan tidak dirancang untuk menahan beban yang berat. Box and wrench. Salah satu keunggulan dari kunci ring adalah untuk menjangkau bagian yang sempit. Bagian gagang yang lebih panjang memberikan gaya tuas lebih besar, sehingga memiliki kekuatan yang maksimal saat membuka atau mencangkram mur atau baut. Combination wrench. Pengguna combination wrench pada tempat-tempat di mana soket dan ratchet tidak dapat digunakan. Jangan menggunakan extension pada wrench ini untuk melipat gandakan kekuatan. Combination wrench tidak didesain untuk diberi extension karena tidak akan tahan dan dapat slip atau mengalami kerusakan yang dapat berakibat cedera. Adjustable wrench. Wrench ini memiliki head yang salah satu jauh tetap dapat jauh yang lainnya bisa di head memiliki sudut 22/5 derajat terhadap shank atau handle. Adjustment screw yang knurling berguna untuk menggerakkan adjustable jauh dan berada di tengah-tengah head. Heavy duty adjustable wrench. Heavy duty adjustable wrench hampir sama dengan adjustable atau screw standar. Perbedaan yang mendasar antara kedua adalah bahwa heavy duty adjustable menggunakan nut dan bolt pada lubang yang memiliki posisi sejajar antara jauh tetap dan jauh bergerak, sementara adjustable atau screw jauh menggunakan knurled adjusting screw. Heavy duty adjustable wrench berukuran lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan adjustable wrench standar. Hollow head screw wrench. Wrench ini terbuat dari hexagonal bar stop dengan sudut kemiringan 90 derajat. Ukuran wrench ini berkisar antara 1/32 inch hingga lebih dan 1 inci dan dapat dibeli secara terpisah atau dalam satu set. Hollow head digunakan untuk melepaskan dan memasang set screw, guide
pin, drain plug, dan jenis-jenis reset head screw lainnya. Soket memiliki ukuran yang berbeda mulai dari 19 hingga 3. Yang paling umum dipergunakan berkisar antara 38 hingga 1. Soket dapat berupa segi 6 atau segi 12. Di chrome finish atau black finish chrome finish umumnya digunakan untuk keperluan secara umum dengan ratchet, spider handle, dan pemutar nut lainnya. Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standar ratchet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula. Terdiri swivel head, long handle, short handle, dan bend handle swivel head. Spider handle. Ukuran panjang spider handle adalah kira-kira 450 mm dengan drive loop pada satu ujung dan rotating handle pada ujung yang lainnya. Tool ini memiliki lengkungan berbentuk di tengah-tengah yang berbentuk U di tengah-tengah yang berfungsi sebagai handle untuk memutar soket. Ukuran drive spider handle yang paling lazim adalah 3/8 dan 1/2. Breaker bar. Nut diputar menggunakan steel bar dengan panjang sekitar 2 feet. Terdiri dan soket drive loop pada salah satu sisi dan handle pada sisi yang lain. Breaker bar ini dipergunakan jika dibutuhkan gaya yang agak besar untuk melepas dan memasang nut atau bolt. Sliding T-wrench bar. Sliding T-wrench memiliki drive loop yang tetap dan head yang memiliki lubang sendiri. Lubang tempat sliding bar terpasang masing-masing ujung bar diberi penahan untuk menghindari lepasnya bar. Wrench ini digunakan untuk mendorong plug, nut, atau bolt di mana ruangan terbatas untuk menggunakan ratchet atau breaker bar. Socket driver. Socket driver adalah screwdriver dengan drive loop berukuran 1/4 atau 3/8 sebagai pengganti ujung screwdriver. Socket extension. Socket extension adalah steel bar sederhana yang dengan drive loop pada salah satu ujung dan internal drive socket pada ujung lainnya. Extension dapat memiliki ukuran drive 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 dan memiliki panjang 10 mm sampai 600 mm. Drive adapter. Drive adapter tampak seperti extension pendek terdiri dari drive hole dan drive loop. Tool digunakan untuk menyambung ratchet dan handle pemutar dengan ukuran drive yang berbeda. Ratchet adapter. Ratchet adapter memiliki drive 3/4 dan drive adapter berukuran besar. Tool ini memiliki ujung eksternal dan internal. Untuk menentukan arah terdapat knurled directional ring pada ujung dalam yang sebagiannya menutup sisi luar. Universal joint terdiri dari internal drive socket member, external loop member, dan pivot block di bagian tengah. Yoke ini dipasang pada pivot block dan memberikan kedua pivot point yang memungkinkan sambungan bengkokan. Universal joint dapat digunakan dalam aplikasi apapun, di mana ratchet atau extension harus berada pada suatu sudut dengan soket.
Ball tip universal joint. Universal joint digunakan untuk membuat sambungan fleksibel antara dua poros kaki dengan sudut tertentu. Hal ini akan bisa menyebabkan adanya transmisi daya yang bervariasi secara konstan. Universal socket. Universal socket dapat digunakan dalam aplikasi apapun di mana ratchet atau extension harus berada pada suatu sudut dengan ball atau nut. Tool ini terutama sekali bermanfaat di tempat-tempat tertutup yang sulit dijangkau. Hex drive socket. Tool ini lebih serbaguna dibandingkan hollow head screw wedge karena dapat digunakan dengan ratchet, extension, dan universal joint di tempat-tempat tertutup, dan lebih banyak torque dapat diaplikasikan pada screw. 12 point solder ball socket. Solder ball socket dirancang untuk digunakan pada 12 point solder ball. Ke-12 titik tersebut memberikan kontak yang lebih banyak di antara ball dan soket dan memungkinkan cengkeraman yang lebih kuat sehingga mengurangi kemungkinan soket tergelincir dari ball. Heavy duty impact socket. Heavy duty impact socket dan impact socket lainnya dapat digunakan dalam aplikasi apapun yang memungkinkan untuk menggunakan impact wrench. Crowfoot wrench. Crowfoot wrench dapat digunakan dalam area tertutup yang memungkinkan untuk menggunakan soket, open end wrench atau box end wrench. Jika jenis wrench ini dapat digunakan dengan ratchet atau torque wrench. Deep well socket. Deep well socket digunakan jika penggunaan soket standar dengan ratchet atau handle jauh dari fastener sehingga ada kemungkinan slip. Dipastikan soket pas dengan nut atau ball sehingga tidak slip yang dapat mengakibatkan tol rusak atau cedera. Vernier nut wrench. Wrench ini dirancang untuk melonggarkan atau mengencangkan ferrule nut pada full-in dan tidak boleh digunakan untuk tujuan umum atau aplikasi dengan torque tinggi. Torque joint plier. Slip joint plier. Slip joint plier dapat digunakan untuk menggenggam pipa pada aplikasi di mana dibutuhkan torque lemah. Gigi yang menggenggam seharusnya tidak digunakan untuk permukaan yang keras karena dapat membuatnya tumpul. Needle nose plier. Needle nose plier memiliki ukuran panjang berkisar antara 2 hingga 6 inci untuk sebagian besar aplikasi. Handle pada needle nose plier sangat mirip dengan handle untuk slip joint plier, tetapi jauh tidak dapat disetel dan berdiameter jauh lebih kecil serta meruncing pada ujung untuk digunakan di tempat yang terbatas. Diagonal plier. Tool ini digunakan untuk melepas dan memasang cotter pin, memotong selang berdiameter kecil, pipa tembaga baja berdiameter kecil, melepas isolasi dari kabel. Berhati-hatilah saat memotong kabel listrik. Pastikan rangkaian sudah dimatikan untuk mencegah agar tidak terjadi percikan api atau sengatan listrik. Locking plier wrench, Vici grip. Untuk fastener seperti nut dan head bolt harus digunakan Vici grip dengan jauh lurus. Untuk pipa atau benda-benda bundar harus digunakan Vici grip dengan jauh melengkung. Interlocking joint plier digunakan untuk servicing distributor dengan pekerjaan-pekerjaan elektrik yang lain, tidak seperti Vici grip yang hanya berfungsi sebagai wrench pemegang. Interlocking joint plier juga digunakan untuk memutar fastener atau pipa karena memiliki gigi-gigi yang memberikan cengkeraman yang cukup. Running ring plier.
Retaining ring flare tidak memiliki jaw teeth atau gripping flat yang umum terdapat pada kebanyakan flare. Flare jenis ini memiliki jaw tipis yang meruncing sampai ke ujung, dan setiap jaw pada bagian ujung tersebut terdapat bentuk bundar kecil. Screwdriver. Screwdriver mempunyai bentuk panjang bulat atau segi empat dengan pegangan di ujung satunya dan berbentuk pipih di ujung lainnya. Diameter handle biasanya 2 atau 5 kali diameter seng dan biasa terbuat dari plastik atau kayu. Kabinet screwdriver. Panjang kabinet screwdriver berkisaran antara 75 mm sampai 500 mm dengan lebar dan ketebalan blade tip yang proporsional dengan panjang seng. Phillips screwdriver. Phillips screwdriver terbuat dari baja bulat panjang steel bar stock dengan sebuah handle di ujung satunya dan ground 4-point tip di ujung lainnya. Offset screwdriver. Offset screwdriver dengan tip Phillips mempunyai satu tip yang diputar 45 derajat dari ujung lainnya untuk mendapatkan pergerakan yang lebih pendek. Hammer. Head ballpen hammer adalah baja yang ditempa dengan permukaan pemukul yang datar dan berbentuk hemisferik, setengah bola di bagian lain. Soft-tipped hammer. Head dari soft-tipped hammer terbuat dari aluminium bar stock dengan lubang kecil masing-masing ujung sebagai tempat rubber tip. Claw hammer. Claw hammer memiliki head pemukul yang bentuknya serupa dengan ball pen dengan pengecualian bagian permukaan bentuk lebih bulat. Punch. Drift punch. Taper punch. Drift punch maupun taper punch terbuat dari baja berukuran diameter kecil dan dengan ukuran panjang berkisar antara 150 mm hingga 350 mm. Center punch. Center punch digunakan untuk membuat tanda sebelum memulai pengeboran, tetapi pada dapat digunakan untuk menandai bagian-bagian saat melakukan pembongkaran agar dapat dipasang ulang dengan unutan yang sama. Chop chisel. Chop chisel digunakan untuk memotong dan melakukan chipping pada logam. Magnet assembly. Magnet assembly ini umumnya digunakan untuk mengangkat benda-benda kecil seperti scrap, nut, dan ball yang jatuh ke tempat yang sulit dijangkau. Scraper. Pengguna utama scraper adalah untuk melepaskan material gasket ketika membersihkan komponen-komponen. Soft brush. Soft brush digunakan untuk menyapu tempat-tempat yang tertutup, misalnya di sekitar bangku kerja dan peralatan workshop di mana sapu tidak bisa digunakan. Fine brush. Brush cat digunakan untuk mengecat peralatan pembersihan, workshop tool, peti, kayu, dan sebagainya. Brush dengan bulu dari rambut kuda atau bulu yang tebal dapat digunakan untuk membersihkan bagian-bagian mesin dan larutan pembersih apabila part cleaning brush tidak tersedia. Wire brush. Material brush terbuat dari bahan yang disesuaikan dengan bahan yang diilas. Fast cleaning brush. Fast cleaning brush digunakan ketika membersihkan komponen dalam satu larutan yang memerlukan pengosokan yang cukup kuat untuk membersihkan grease yang sudah mengeras. Knife pocket. Pocket knife. Pocket knife dapat digunakan untuk memotong atau mengupas kabel. Jamming knife.
Graf ini dapat digunakan untuk melakukan pemotongan yang sulit, misalnya memotong bahan gasket dan bahan kemasan. Jenis-jenis file. File diteruskan di ujungnya sekitar sepertiga dari panjangnya. Jika bentuk memanjang tidak diutamakan, maka dianggap perlu untuk diteruskan. Hacksaw digunakan untuk memotong pipa baja lunak, pipa nut bal, dan berbagai jenis logam yang tidak dikeraskan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.